Oke, halo selamat siang semuanya. Jadi untuk pembelajaran keempat ini, kita akan belajar melalui video recording. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kuesioner. Nah, jadi mungkin saya udah pernah beberapa kali singgung, jadi untuk, nanti goals-nya itu adalah, kita akan membuat kuesioner untuk proyek UAS dan apa namanya, akan gimana sih kalau misalnya dari kuesioner kamu sebar, terus habis itu gimana cara ngolah datanya, sampai nanti akhirnya bisa menjawab, pertanyaan penelitian kamu, gitu. Jadi sebenarnya untuk kelas statistik ini, cukup berhubungan dengan kelas metodologi penelitian. Jadi, mungkin di metodologi penelitian kamu sudah belajar apa sih variabel dependen, variabel independen. Nah, dari ilmu itu nanti akan kita pakai untuk pembuatan kuesioner, terus untuk, menghitung, gitu. Nah, apa sih kuesioner itu? Kuesioner adalah alat atau instrumen yang berupa kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah, jadi kalau misalnya kamu setiap semester suka isi angket dosen, itu adalah salah satu bentuk kuesioner. Jadi, tujuannya apa? Tujuannya kan kampus mau tahu gimana sih kualitas, pengajaran dosen di Politeknik Said Kampus Roksi contohnya gitu. Nah, karena, dosen dan mahasiswa adalah, pelaku utama dari proses belajar mengajar, jadi, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana kinerja dosen, berarti kita, akan sebar kuesioner ke mahasiswa, seperti itu. Kalau misalnya kamu mau melihat bagaimana sih kinerja, apa namanya, karyawan misalnya di bagian F&B service, berarti kuesionernya akan kamu berikan kepada, eee, customer, seperti itu. Nah, kuesioner ini merupakan salah satu alat yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif, tapi tidak menutup kemungkinan kuesioner ini digunakan di penelitian sorry, tadi kuesioner itu alat yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kuesioner ini digunakan di penelitian kualitatif, gitu. Contohnya saya, saat menyusun tesis, tesis saya itu adalah, penelitian kualitatif, tapi saya tetap menggunakan kuesioner sebagai, sumber lain untuk mendapatkan data gitu. Sedangkan untuk sumber utamanya dari proses wawancara dan observasi. Nah, kalau misalnya untuk penelitian kuantitatif, kuesioner ini menjadi, sumber utama dari penelitian kamu biasanya. Nah, ada 2 tipe pertanyaan, ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Yang pertama pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup biasanya sudah ada pilihan jawabannya, bisa iya atau tidak, atau kalau kuesioner dosen, baik, sangat baik, kurang baik, tidak baik, atau sangat setuju, setuju, tidak setuju. Ada pilihan-pilihan seperti itu adalah contoh pertanyaan tertutup. Kalau misalnya pertanyaan terbuka, itu biasanya, pertanyaannya open jawabannya. Jadi masing-masing orang akan punya jawaban sendiri. Itu artinya pertanyaan terbuka. Nah, untuk, hari ini karena kita belajar bikin kuesioner, maka nanti pertanyaan yang kalian akan buat adalah bentuk pertanyaan tertutup. Nah, langkah-langkah penyusunan kuesioner, yang pertama, tentukan dulu topik, penelitian kamu, ya. Kemudian tentukan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas ini nama lainnya adalah variabel independen, sedangkan variabel terikat nama lainnya adalah variabel dependen. Variabel bebas atau variabel independen ini berarti variabel yang mempengaruhi variabel lain. Biasanya kita sebut sebagai variabel X. Ya, sedangkan variabel terikat atau variabel dependen biasa kita sebut dengan variabel Y. Dia adalah variabel yang dipengaruhi. Gitu. Nah, untuk variabel bebas, kalian bisa
punya lebih dari satu variabel bebas. Bisa ada X1, X2, tapi kalau untuk variabel terikatnya biasanya cuma satu. Gitu. Nah, terus yang ketiga, kemudian tentukan populasi dan sampel penelitian. Yang ini sudah kita bahas di minggu kemarin, minggu lalu. Sudah kita bahas di minggu kemarin. Jadi kalian harus tentukan populasi kamu apa, terus tentukan sampel penelitiannya, gimana cara kamu ngambil sampelnya. Itu harus jelas nanti di tugasnya. Terus yang keempat, tentukan indikator dari masing-masing variabel, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kelima, buat pertanyaan atau pernyataan yang mengukur indikator tersebut. Nah, ini adalah tipe-tipe pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dikotomis. Pertanyaan dikotomis biasanya pilihan jawabannya itu ada dua, ya atau tidak, benar atau salah. Ini contohnya, apakah kamu pernah mengunjungi Museum Nasional, ya atau tidak? Ini adalah contoh pertanyaan dikotomis. Pertanyaan pilihan ganda. Kalau pertanyaan pilihan ganda biasanya mirip sama yang dikotomis, tapi pilihannya lebih dari dua. Gitu. Kamu juga bisa milih jawabannya lebih dari satu biasanya. Kayak contohnya, sebutkan objek wisata yang pernah kamu kunjungi di Jakarta. Misalnya pilihan jawabannya ada Monas, Taman Mini, Ragunan, museum, gitu. Nah, kamu bisa tuh centang lebih dari satu. Itu contoh pertanyaan pilihan ganda. Kemudian ada rank ordering. Nah, kalau rank ordering ini biasanya kita urutin berdasarkan ranking. Gitu. Nah, ini kalau contoh yang lebih gampangnya, misalnya pada penelitian eksperimen. Misalnya kamu membuat penelitian eksperimen di mana kamu misalnya membuat donat dari tepung almond. Misalnya gitu. Nah, misalnya di percobaan pertama, tepung almondnya 25%, tepung terigunya 75%. Di percobaan kedua, masing-masing 50%. Percobaan ketiga, tepung almondnya 75%, tepung terigunya 25%. Nah, nanti responden akan meranking. Mereka lebih suka yang mana? Gitu. Nah, itu namanya rank ordering. Itu kemudian rating scale. Nah, rating scale ini adalah yang akan kita pakai untuk pembuatan kuesioner hari ini. Nah, rating scale ini biasanya bentuknya skala. Kalau misalnya di kuesioner dosen, biasanya kan misalnya dosen memberikan dosen memberikan motivasi terhadap mahasiswa. Misalnya sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Nah, kita pilih dari situ. Itu namanya rating scale. Gitu. Nah, terus constant sum question ini nah ini contohnya ada 5 pernyataan. Nah, responden diberikan 10 poin untuk 10 poin ini di spread out, disebar. Berapa poin yang akan kamu kasih dari pertanyaan 1, pertanyaan 2 kamu akan kasih berapa poin, tapi total semuanya itu harus 10 poin. Nah, ini namanya constant sum question. Nah, kalau rasio data question, ini biasanya bebas jawabannya apa aja, tapi biasanya untuk data yang numerik, yang angka. Kayak contohnya berapa banyak uang yang kamu miliki di bank. Nah, itu kan masing-masing orang berbeda jawabannya. Nah, kalau ini yang lebih broad lagi, open-ended question. Semua orang bebas menjawab apa aja dari pertanyaan ini. Ini biasanya soal essay. Contohnya, an effective teacher is, guru yang efektif itu adalah, masing-masing orang punya jawabannya masing-masing. Gitu. Itu adalah macam-macam pertanyaan. Nah, untuk tugas yang hari ini, pembuatan kuesioner kali ini, kalian akan membuat yang rating scale. Gitu. Nah, terus apa aja sih yang harus diperhatikan untuk
pembuatan kuesioner. Yang pertama ada informed consent. Informed consent ini harus dibuat untuk kuesioner. Jadi biasanya kalau kamu isi kuesioner di awal akan ada informed consent-nya terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya di awal perkenalkan, nama saya misalnya Novi Handayani, saya merupakan mahasiswa misalnya jurusan matematika, saya ingin melakukan penelitian yang berjudul, nah oleh sebab itu saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Kayak gitu. Terus ditulis data diri respondennya, tanda tangan, baru habis itu di baliknya ada pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Terus yang kedua adalah tidak membuat pertanyaan yang menjurus pada sebuah jawaban. Jadi pertanyaan kamu sifatnya harus general. Gitu. Jadi nggak boleh meyakinkan orang lain untuk memilih salah satu jawaban. Kemudian yang ketiga, perhatikan sequence-nya, terus layout kuesionernya. Nah, biasanya kuesioner ini harus diuji coba terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini contoh kuesioner. Ini topik penelitiannya pengaruh kepercayaan konsumen terhadap putusan pembelian di Federal Parks. Nah, dari sini, topik penelitian ini, kita harus tahu dulu apa variabel dependennya, apa variabel independennya. Tapi kalau kamu susun topik, berarti kan pertama kamu harus tahu dulu nih variabel independen kamu apa, variabel dependen kamu apa. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kepercayaan konsumen ini merupakan variabel independen karena kepercayaan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian dari si pembeli di Federal Parks. Nah, dari variabel ini, kepercayaan konsumen, kita cari indikatornya. Nah, gimana cara nyari indikator? Indikator itu harus berdasarkan jurnal. Ya, jadi nggak boleh dari WordPress, Blogspot, itu nggak boleh. Harus dari jurnal atau artikel yang sudah valid. Gitu. Gimana sih cara nyarinya? Nah, ini. Ini kamu bisa cari di Google Scholar. Kamu ke Google. Nah, ini video saya jalan kan ya? Ke Google Scholar. Nah, terus habis itu kita klik. Kemudian cari indikator. Apa tadi? Kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen. Nah, ini kita bisa lihat nih tahun-tahunnya. Biasanya kita pakai 5 tahun ke belakang, jadi nggak boleh terlalu lama. 2015 masih bisa. Nah, kamu tinggal cari yang sesuai sama penelitian yang kamu buat. Gitu. Dalamnya ada biasanya indikatornya. Ini udah ada di contoh. Jadi kepercayaan konsumen indikatornya ada 3, ada persepsi integritas atau integrity, persepsi kebaikan, persepsi kompetensi. Nah, dari masing-masing indikator ini kamu buat minimal 2 pertanyaan. Gitu. Nah, ini juga sama, variabel Y, keputusan pembelian, indikatornya ternyata ada 3. Dari masing-masing indikator kamu buat 2 pertanyaan. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari gimana sih cara membuat kuesioner. Jadi, nanti kalian akan buat seperti ini. Nah, apa aja yang harus kalian cantumkan di tugasnya? Yang pertama adalah topik penelitian. Topik penelitiannya harus jelas, terus kamu harus definisikan mana variabel dependennya, mana variabel independennya. Kemudian cari indikatornya. Nah, indikator ini harus berdasarkan teori. Jadi nanti ditulis sumbernya.
sumber kamu mendapatkan indikatornya, terus dari satu buah indikator buatlah minimal 2 pertanyaan, kayak gini. Ini adalah formatnya, gitu. Nanti dikumpulkannya via Elsa. Nah, buat kelompoknya untuk kelas B, satu kelompok berisi 3 orang, sedangkan untuk kelas UPW, satu kelompoknya berisi 2 orang. Yang B3, yang UPW 2. Nah, gitu. Jadi untuk hari ini, untuk setelah kamu lihat video pembelajaran ini nih, sisa dari waktu pembelajarannya kamu pakai buat pembuatan kuesioner. Nah, kuesionernya itu saya minta jadi di hari ini. Karena nanti kan pasti ada revisi ya, gitu. Karena nanti setelah kuesionernya sudah oke, nanti kamu bisa langsung buat versi Google Form-nya. Jadi nanti kalau misalnya saya sudah bilang oke, kamu bikin Google Form-nya, nanti sehabis UTS kita akan belajar gimana cara mengolah hasil dari data kuesioner kamu, gitu. Jadi nanti kita akan mulai belajar SPSS. Yang sudah sering saya bilang, kamu bisa mulai cari, install, download boleh, beli juga boleh, gitu. Jadi, nanti pas, habis UTS kita langsung belajar gimana cara input data di SPSS dan gimana cara menjawab pertanyaan penelitian, gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar, apa itu kuesioner, jenis-jenis pertanyaan, bagaimana cara membuat kuesioner yang baik dan benar, dan goals-nya adalah kamu bisa membuat kuesioner sendiri, gitu. Dan untuk hari ini secara berkelompok. Ini tugasnya nanti dikumpulkan via Elsa, nanti akan saya koreksi. Itu, oke. Ini saya stop share-nya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat siang.